그러게. 에이, 나봐. 내가 해줄게. 아저씨가 찾아. Selamat siang, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Bow. Mengisahkan kehidupan di atas laut. Seorang lelaki tua, dan seorang gadis cantik, yang mana gadis ini dirawat dan dibesarkan sejak berusia 7 tahun, dan pak tua ini berencana untuk menikahinya jika sudah berusia 17 tahun. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Cekidot. Di awal cerita, di sebuah kapal pemancingan tinggallah dua orang, yaitu seorang gadis muda, kita sebut saja Putri, dan seorang pak tua, yang mana Putri dibesarkan dan dirawat pak tua selama belasan tahun. Seperti biasa, kapal mereka selalu didatangi pengunjung untuk memancing. Selain sebagai tempat untuk memancing, pengunjung juga bisa meramalkan nasibnya pada pak tua. Ketika menjelang malam, pak tua selalu memandikan Putri. Meskipun Putri sudah dewasa dan berusia 16 tahun, dan pak tua selalu mengalunkan lagu dengan alat musik tradisional Korea untuk menidurkannya. Ketika Putri sudah tertidur, pak tua selalu mengukur tubuh Putri, dan menandai hari-hari yang dilaluinya pada kalendernya untuk menuju ke tanggal 12, di mana di tanggal tersebut pak tua akan menikahinya. Malam semakin larut, pak tua pun merebahkan tubuhnya untuk beristirahat dengan memegang tangan Putri. Keesokan harinya, Putri terbangun dari tidurnya, dan sebelum pergi ke pasar, pak tua sudah menyiapkan sarapan untuknya. Kemudian sambil menunggu kedatangan pak tua dan pengunjung, Putri bermain ayunan dan memanah. Tak lama kemudian, datanglah pak tua dan beberapa pengunjung untuk memancing di kapalnya. Melihat si Putri sudah dewasa dan semakin cantik, orang-orang itu menggodanya dan mengobok-ngobok tubuhnya. Mengetahui hal itu, pak tua cemburu, dan menghujani mereka dengan busur panahnya. Sebelum pulang, salah satu pengunjung meminta pak tua untuk meramalkan nasibnya. Selanjutnya pak tua dan Putri melakukan ritualnya. Pengunjung itu pun kelihatan tak suka, dan marah-marah dengan hasil ramalan pak tua dan Putri. 그말 장난이지? 그렇게 위험한 좀 장난으로 취했어. 사람 죽을 수. Keesokan harinya, datanglah dua orang pengunjung lain. Mereka juga menggoda Putri, dan memasukkan ikan ke dalam tubuhnya, dan mengobok-ngobok gunung kembarnya. Putri menamparnya, dan tak lama kemudian beberapa busur panah pak tua sudah menancap di sekitar mereka. Pak tua membawa Putri pergi. Namun kedua pemancing itu mempunyai rencana yang tidak baik, dan akhirnya 야, 괜찮겠냐? 야, beberapa hari kemudian, datanglah beberapa pemancing. Melihat ketampanan pria muda dari salah satu pemancing tersebut, Putri pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Pria muda ini juga menyukainya, dengan rasa ingin tahu siapa pak tua yang merawatnya selama ini.
몇 살이야? Mengetahui kedekatan putri dan pria muda, Pak Tua menghampirinya dan membawanya pergi. Sebelum pria muda itu pulang, ia pun memberi radionya kepada putri. Pak Tua yang cemburu, akhirnya merusak dan membuangnya. Dari sinilah si putri mulai berani dan bersikap kasar pada Pak Tua. Semenjak kedatangan pria muda, putri sering termenung dan bersikap beda kepada Pak Tua. Perubahan putri membuat Pak Tua frustasi dan takut akan kehilangan. Dengan diam-diam Pak Tua membeli semua kebutuhan pernikahannya dengan putri, sepatu pengantin, baju pengantin dan lainnya. Selain itu, Pak Tua juga mempercepat tanggal pernikahannya dengan menyobek kalender dan tanggal-tanggal yang belum pernah ia tandai. Setelah sekian lama tak pernah ada senyum pada putri, akhirnya putri kembali tersenyum setelah melihat sebuah perahu, yang di atas perahu tersebut ada pria muda dan teman-temannya. Mengetahui kemesraan putri dan pria muda, lagi-lagi Pak Tua menarik busur panahnya supaya pria itu menjauhinya. Putri pun marah, kemudian ia mematahkannya dan melemparnya ke Pak Tua. Pria muda dan teman-temannya memutuskan untuk menginap di perahu Pak Tua. Ketika menjelang malam, pria muda tak sengaja melihat Pak Tua sedang memandikan putri. Mengetahui pria muda memperhatikannya, putri pun terlihat senang. Gadis cantik itu pun semakin tidak bisa membendung perasaannya, hingga ketika semua orang tertidur lelap, si putri nekat menyusup ke kamar pria muda dan masuk ke dalam selimutnya. Ketika Pak Tua menyadari putri tidak ada di tempat tidurnya, ia pun langsung menuju ke kamar para pemancing. Ketika pria muda mulai mencium putri, Pak Tua datang dan mengusir pria muda pada malam itu juga. Namun pria muda tak terima. Sebelum ia pergi, ia berkata bahwa dia akan mencari orang tua putri dan akan membawanya pulang kepada orang tuanya. 10년 동안 바다에서만 산 소녀 망을 생각해 봤냐고요? 저 소녀의 부모를 꼭 찾아서 다시 올 거예요. Singkat cerita, pria muda itu kembali dan membawa bukti sebuah foto, bahwa selama bertahun-tahun orang tua putri masih mencarinya hingga sekarang. Pak Tua meninggalkan mereka dan mengambil busur panahnya dan menghujani pria muda itu dengan busurnya, namun putri menutupi tubuh pria itu, dan Pak Tua berhenti menyerangnya. Kemudian pria muda itu meminta Pak Tua untuk meramalkan nasibnya. Apakah putri akan ikut pria muda ataukah putri akan menikah dengan Pak Tua? Pak Tua pun menerima tantangan pria muda tersebut. Pak Tua dan putri akhirnya melakukan ritual meramalnya, dan ketika Pak Tua menarik busur terakhirnya, mengetahui Pak Tua sedang kalut dan galau khawatir dengan keselamatan putri, pria muda itu menarik tali ayunan yang dinaiki putri, sehingga ia pun jatuh ke air. Mengetahui hasil ramalan tersebut, Pak Tua menjadi lemas dan mengacak-ngacak baju dan perlengkapan pernikahan yang sudah Pak Tua persiapkan sebelumnya. Akhirnya pria muda dan putri berpamitan, meskipun putri sebenarnya tak tega meninggalkan Pak Tua yang membesarkan dan menyayanginya selama ini.
Dan perahu mereka pun berangkat. Namun Patua mengikatkan sebuah tali ke lehernya, yang dimana Patua sebelumnya mengikatkan tali tersebut ke perahu mereka. Mengetahui hal itu Putri memotong tali itu, dan kembali menghampiri Patua. Ia pun melepaskan tali yang berada di leher Patua, dan memeluknya, dan mereka pun menangis. Singkat cerita Putri memandikan Patua dan mereka melaksanakan pernikahannya, yang disaksikan pria muda. Setelah mereka melaksanakan upacara pernikahan, Patua menidurkan Putri dan mengambil busur panahnya. Tiba-tiba Patua menarik busurnya dan mengarahkannya ke langit. Bersamaan terbangnya busur Patua menjatuhkan dirinya ke laut dan tak kembali. Anehnya busur panah Patua jatuh tepat di bawah goa Putri. Bersamaan itu, roh Patua datang dan menggenjot Putri. Setelah terjadi penggenjotan yang unik, pria muda dan Putri pergi, dan perahu Patua pun tenggelam. Dan cerita selesai.